Mungkin Anda sudah mendengar berita ini di mana-mana, bahwasanya Tailwind CSS sudah mengeluarkan versi terbarunya, yaitu adalah 2. Yang mana ini salah satu major release. Ini sebenarnya major release yang kedua ya, karena sebelumnya sudah pernah terjadi. Mungkin Anda sudah mengetahuinya juga. Dan Anda tahu bahwasanya banyak sekali fitur yang ditambahkannya dan itu sangat keren sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Salah satu fitur yang ditambahkan itu adalah kebutuhan manusia saat ini, dark mode. Di mana-mana sekarang orang suka membuat website yang ada tuh dark mode-nya. Kenapa seperti itu? Ya karena banyaknya sistem sekarang sistem operasi maksud saya. Banyak sekali sekarang sistem operasi yang itu ada fitur dark mode-nya. Jadi ketika misalnya user sedang di posisi dark mode, kita kan ingin kadang website kita juga posisinya dark mode. Nah kira-kira Tailwind CSS ini bisa menjawab untuk hal itu. Namun sebenarnya ketika Anda ingin memakai switcher atau button lah bisa dibilang ya kan. Anda ingin dark mode atau ingin light mode, ya itu bisa juga. Nah kemudian ketika misalnya Anda tidak suka dengan dark mode atau fiturnya Anda ingin disable, bisa juga. Very cool kan? Itu salah satu yang terbaru yang sangat banyak orang minta dan sangat keren sekali. Ya jika Anda di sini websitenya juga sudah baru ya, dulunya tidak seperti ini dan sekarang very nice. Dan jika Anda tidak tahu siapa yang buat Tailwind, Adam Wathan, creator of Tailwind CSS. Oke. Jika Anda sudah tahu perubahan yang ada di homepage-nya, mari kita lihat pada dokumentasinya. Biasalah di getting start pastinya, cuman jika kita lihat pada installation, ada permasalahan di sini ketika misalnya Anda ingin menggunakan React. Terlebih lagi ketika misalnya Anda ingin menggunakan Create React App. Tailwind CSS versi 2 membutuhkan yang namanya Post CSS 8. Namun React belum mengeluarkan hal itu, atau Create React App belum bisa menggunakan Post CSS 8. Dia masih stuck di versi 7. Namun, tidak usah khawatir sebenarnya. Dia juga sudah memberi kita saran untuk pergi ke Post CSS 7. Ya, jadi mereka juga sudah menyediakan kepada kita bahwa ketika misalnya ingin memakai versi Tailwind 2 tapi tetap di Post CSS 7, bisa. Oke, Anda bisa klik link yang ada di sini. Nah, sebenarnya jika Anda menonton video saya sebelumnya di Parsinta pastinya untuk Tailwind CSS, saya sudah mengajarkan di beberapa video bahwa cara menginstalnya jika di view seperti ini. Jika Anda tidak memakai framework apa-apa, artinya standalone, begini juga saya sudah ajarkan. Ya, Anda bisa lihat di Parsinta searching untuk Tailwind CSS. Nah, pada seri kali ini, saya rasa kita bisa memakai Next.js di sini. Next.js ini adalah React framework pastinya. Dia support yang namanya SSR, ya atau bisa dibilang server-side rendering. Dan jika kita lihat pada Post CSS 8 for end user di GitHub, di sini dia memberikan kita pengetahuan bahwasannya apa yang support pada Post CSS 8. Sebenarnya tadi ingat ya, saya sudah bilang kepada Anda bahwasannya ketika Anda tidak ingin memakai Post CSS 8 karena terbengkalai dengan project yang lama, Anda bisa menggunakan ini. Hanya saja karena kita ingin mempelajari Tailwind CSS-nya, jadi kita bisa menggunakan Next untuk itu. Karena jika kita lihat pada Post CSS yang ada di sini, dia memberitahu bahwasanya beberapa fitur itu sudah support kecuali yang di bawah ini lah seperti Nuxt.js, Create React App, Rollup. Namun Next.js dia sudah support. Yang mana itu yang akan kita gunakan pada tutorial ini. Anda bisa lihat pada dokumentasi di Next.js ini bagaimana cara instalasinya, atau Anda bisa mengikuti saya karena saya tahu caranya. Yang pertama, silakan buka dulu terminal Anda dan buat di sini yarn add global create next app. Ketika misalnya Anda menggunakan yang namanya yarn, namun ketika misalnya Anda menggunakan npm, Anda bisa lakukan npm install -g create next app. Oke, jika sudah sekarang harusnya Anda sudah bisa mengetikkan seperti ini, create next app. Jika saya buat di sini version, maka keluar versinya itu adalah 10. Yang mana ketika misalnya nantinya Anda sudah lebih tinggi daripada saya, tidak ada masalah untuk itu. Yang penting kan bisa jalan. Oke, saatnya kita akan membuat dulu aplikasinya create next app. Ya, kita buat nama aplikasinya apa? Tailwind 2 aja ya. Biar supaya kita tahu bahwasanya kita ingin mempelajari Tailwind 2. Atau Tailwind CSS 2 juga bisa ya. Kita enter, tunggu sampai selesai. Ini tidak akan lama. Jika sudah, kita bisa cd into Tailwind CSS 2 dan kita akan membukanya di text editor. Dan jika kita lihat pada package JSON, ketika misalnya kita ingin start projectnya, kita bisa run npm run dep atau yarn dep. Oke, karena saya bisa menggunakan yarn di sini, maka saya bisa melakukan yarn dep. Kita akan tunggu, dia akan boot up server untuk kita dengan port 3000. Jika kita copy apa yang ada di sini terus kita paste di browser, ini yang Anda dapatkan. Welcome to Next.js.
Namun sebenarnya ini tidak penting. Coba dulu kita pergi ke page di mana dia, itu ada di index.js yang mana itu menampilkan yang ini. Ketika misalnya ini kita hapus, maka sekarang kita refresh, maka error. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sekarang sebenarnya di sini jika Anda lihat dia sudah mempunyai komponen tersendiri ya, seperti head, Anda bisa menggunakan di sini untuk title-nya apa, kira-kira seperti itulah. Oke, itu ketika misalnya Anda menggunakan next. Coba dulu ini kita hapus dan kita akan start from scratch di sini. RFC, kita import React-nya hilangkan saja dan di sini kita ganti menjadi home. Dan coba di sini kita buat welcome next.js. Kita refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Namun Anda mungkin penasaran di sini dari mana desainnya. Coba kita lihat dulu pada app.js. Di sini dia import yang namanya style global CSS. Yang mana itu ada di sini. Silahkan hapus semua karena kita tidak membutuhkannya. Karena kita sini ingin mempelajari Tailwind CSS, bukan mempelajari custom CSS. Ya, kita refresh di browser, Anda tidak akan mendapatkan lagi desainnya. Next, kita akan melakukan instalasi Tailwind itu sendiri. Jika kita scroll ke atas, install Tailwind via npm. Kira-kira seperti inilah caranya. Namun ketika misalnya Anda ingin memakai yarn, sah-sah saja, tidak ada masalah untuk itu. Ketika misalnya Anda menggunakan npm, gunakan npm. Saya akan copy dan saya akan buka new tab. Di sini saya akan buat yarn add, saya paste. Dia akan menginstal kita Tailwind CSS, post CSS, auto prefixer. Kita enter, tunggu sampai selesai. Jika sudah, sekarang selanjutnya kita akan inisialisasi dulu Tailwind config-nya. Sama seperti yang dulu, itu adalah npx tailwind init. Kita enter, maka dia akan membuatkan kita tailwind config.js. Jika kita cek itu ada di mana, itu ada di root directory yang ada di sini. Basic lah, jika Anda tidak tahu, ya kira-kira seperti inilah tampilan pertama kali ketika misalnya Anda ingin generasi Tailwind tidak full. Namun coba dulu ini kita hapus dan coba kita generasi satu lagi. npx tailwind init. Kita buat di sini dash full. Kita enter. Dia akan membuatkan kita tailwind config.js lagi. Namun di sini jika kita lihat dia banyak sekali atau panjang sekali. Semua config dimasukkan di sini. Which is itu yang tidak kita mau. Nah, kita akan hapus. Kita akan start lagi. px tailwind init. Kita butuh yang ini aja sebenarnya. Simple seperti yang Anda lihat di screen Anda sekarang. Next, kita akan membuat dulu satu file di root directory juga dengan nama, bukan di page ya, tapi di luar, post css config.js. Kita akan nulis apa di sini? Coba kita lihat pada dokumentasinya. Nah, di sini bisa kita copy apa yang ada di sini, kita paste di sini. Jika sudah, kita akan pergi ke dokumentasi sekali lagi. Nah, di sini sebenarnya untuk setup Tailwind-nya itu ada caranya. Cuman lagi karena kita menggunakan React ataupun Vue, tidak perlu setup yang namanya inisialisasi seperti ini. Tidak ada lagi seperti ini, kita bisa langsung menggunakan yang namanya import Tailwind CSS done. Very cool. Jika ada di sini, if you're working with JavaScript framework like React or Vue, kita bisa melakukan seperti ini. Kira-kira seperti itu yang dijelaskannya. Kita copy, kita paste di mana? Di app.js yang ada di page app.js. Di sini dia. Yang mana ini tadi adalah file yang import global CSS dari style tadi, ya. Kita paste di sini dia. Apakah kita sudah bisa menggunakan Tailwind? Mari kita coba. Saya juga tidak tahu apakah ini error atau tidak. Kita buat dulu di sini misalnya class name bg red 500. Coba kita lihat apa yang terjadi pada browser. Apakah ini jalan? Nampaknya tidak. Kenapa seperti itu? Hanya karena sepertinya kita harus restart servernya. Karena kita sudah start, kemudian kita menambahkan post CSS lagi config di sini, Tailwind config lagi di sini sehingga dia bingung dan harus kita Ctrl C untuk menghentikannya. Dan kita start sekali lagi. Yarn dev. Dan sekarang kita refresh di browser, maka jika Anda lihat Tailwind CSS sudah bisa dipakai. Very cool, right? Sangat-sangat cepat sekali. Namun ya tidak usah khawatir karena jika Anda lihat di sini sementaranya ini. Ntar lagi juga diupdate kok. Jadi jangan khawatir kalau ini tidak diupdate. Cuman lagi kan ya sudah juga bilang di sini bahwasanya kita bisa menggunakan post CSS 7 compatibility. Jika kita klik yang ada di sini dan dia menjelaskan di sini bahwasanya jika kita scroll ke bawah, dia menjelaskan di sini dia paling bawah kayaknya ya. Paling bawah sepertinya. Ini dia. Uninstall semuanya. Kalau Anda mendapati error seperti ini ya, uninstall semuanya dan lakukan ulang seperti ini. Atau npm atau yarn terserah lah. Yang penting ini dia. Atau prefixernya versi 9, post CSS-nya versi 7, Tailwind CSS-nya itu pada tipe compat. Ada yang namanya next nantinya ya. Next pula.
Nah, di sini kenapa dibuat auto prefixer versi 9 hanya karena dia tidak support lagi versi 10 untuk PostCSS 7. Ketika misalnya Anda menggunakan auto prefixer versi 10, dia akan mengharapkan PostCSS versi 8. Itu kenapa dia buat sini versi 9. Namun ketika misalnya Anda menggunakan Next.js, itu tidak perlu dikhawatirkan karena dia sudah support yang namanya PostCSS 8. Atau ketika misalnya Anda ingin menggunakan Webpack, ini sah-sah saja ya. Tapi yang jelasnya Anda bisa lihat di sini bahwa di sana dia require PostCSS loader dan PostCSS sama dengan atau lebih besar dari 8.1. Dan ini untuk PostCSS loadernya dia 4,03. Oke, jika sudah, saya rasa di video berikutnya kita bisa tes satu kemampuan apa yang terbaru di Tailwind CSS ini. See you soon.